Para tokoh yang berperan dalam bidang ilmu agama Islam dan karyanya. 1. Ilmu hadis. Perkembangan ilmu hadis pada masa Daulah Abbasiyah terjadi pada periode ke-5 dan ke-6. Para ulama masa ini telah menghimpun dan membungkukan hadis Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. A. Melawat ke daerah yang jauh guna menghimpun hadis dari rawi. B. Membuat klasifikasi hadis sebagai berikut. 1. Marfu', yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Maufu', yaitu hadis yang disandarkan pada para sahabat. 3. Ma'tu', yaitu hadis yang disandarkan pada perawi. C. Menghimpun kritik hadis yang diarahkan kepada perawi. Para ulama hadis yang muncul di abad pembukaan hadis, abad ke-3 Hijriah, antara lain Imam Bukhari menyusun Shahih Al-Bukhari, Imam Muslim menyusun Shahih Muslim, Abu Dawud menyusun kitab Sunan Abi Dawud, Imam Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi menyusun kitab Sunan At-Tirmidzi, Imam An-Nasai menyusun kitab Sunan An-Nasai, dan Ibnu Majah atau Muhammad bin Yazid Ar-Robai Al-Qasmini menyusun Sunan Ibnu Majah. Berikut biografi singkat ke-6 ulama hadis tersebut. A. Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir di Bukhara tahun 810 Masehi dan meninggal di Hortonah tahun 870 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Karya Imam Bukhari diantaranya Shahih Al-Bukhari, At-Tarikh As-Shaghir, Al-Awsat, Tafsir Al-Musnad Al-Kabir, Kitab Al-Iqlal, Kitab Ad-Du'afa, Asami As-Sohab, dan Kitab Al-Qura. B. Abu Muslim. Imam Muslim lahir di Naisabur pada tahun 817 Masehi dan meninggal pada tahun 875 Masehi di kota yang sama. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Naisaburi. Imam Muslim pernah berguru kepada Imam Bukhari ketika beliau datang ke Naisabur. Karya terbesarnya adalah Shahih Muslim. C. Abu Dawud. Abu Dawud lahir di Baghdad pada tahun 817 Masehi dan wafat di Basra pada tahun 888 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ashi'as bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Amr bin Amron Al-Asdi As-Sistani. Abu Dawud menulis sebuah kitab hadis yaitu Sunan Abi Dawud. Kitab hadis tersebut memuat 4.000 hadis dari sekitar 500.000 hadis yang dikumpulkannya, tidak kurang dari 13 judul kitab yang telah ditulis untuk mengulas karya tersebut dalam bentuk syarh, komentar, muktashar, ringkasan, dan tahzib revisi. D. At-Tirmidzi. At-Tirmidzi lahir di Termez, Tajikistan pada tahun 209 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 279 Hijriah di tempat yang sama. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahal As-Sulami Al-Buki. At-Tirmidzi memiliki kelebihan dalam hal menghafal, menyusun, dan meneliti hadis. Pendapat Imam Bukhari tentang nilai hadis sering ditampilkan dalam karyanya Sunan At-Tirmidzi. E. An-Nasai. An-Nasai lahir di masa Khurasan pada tahun 840 Masehi dan meninggal di Damaskus pada tahun 915 Masehi. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahar bin Sinan. Karya An-Nasai diantaranya As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan Al-Mujtaba, Sunan An-Nasai, Kitab At-Tamyiz, Kitab Ad-Du'afa, Masaisu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Musnad Ali, dan Musnad Malik. F.
Ibnu Majah. Ibnu Majah lahir di Qazwin, Irak pada tahun 887 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ar-Robai Al-Qazwini. Majah adalah nama gelar bagi Yazid. Ibnu Majah telah menyusun kitab dalam berbagai macam cabang ilmu. Dalam bidang tafsir, ia menuliskan tafsir Al-Quran Al-Karim. Ia juga menulis At-Tarikh, sebuah kitab yang berisi periwayatan hadis dari masa awal hingga masanya. Karyanya yang paling terkenal adalah Sunan Ibnu Majah. Kitab ini memuat 32 bab, 150 pasal, serta 4000 hadis yang berkualitas baik. 2. Ilmu fikih. Ilmu fikih mempelajari tentang hukum Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Ilmu fikih mengalami perkembangan pesat. Hal itu terjadi karena para tabi'in sudah meletakkan dasar-dasar ilmu fikih serta ditandai dengan munculnya 4 imam mazhab sebagai berikut. Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zuta At-Taimi Al-Kufi, lahir tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi di Kufah. Beliau murid ulama besar Hamad bin Abi Sulaiman, seorang ahli fikih, dan Atta bin Rabi'ah dan Nafi Maula bin Umar, seorang ahli hadis. Imam Abu Hanifah menolak diangkat menjadi hakim oleh gubernur Irak yang bernama Yazid bin Hurairah. Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada Rajab 150 Hijriah atau 767 Masehi dalam usia 68 tahun. Beliau dimakamkan di kompleks pemakaman Al-Khaizaran belakang Masjid Agung Abu Hanifah An-Nu'man di Kufah. B. Abu Malik bin Anas. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Amir Asbahi. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi di Yaman. Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syurai bin Abdurrahman bin Syurai Al-Azadi. Beliau mempunyai sifat tawadhu sekalipun lebih pandai dari gurunya sendiri. Beliau meninggal pada tahun 179 Hijriah atau 798 Masehi dan dimakamkan di Baqi di luar kota Madinah. C. Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Khuzai Asi Asy-Syafi'i. Artinya, Imam Syafi'i berasal dari suku Quraisy dan bertemu nasabnya dengan nasab Rasulullah meski bukan keturunan beliau. Beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau bukan dari golongan hartawan, tetapi seorang anak dari keluarga miskin. Setelah mengidap penyakit yang berat, beliau meninggal dunia pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi hari Kamis malam Jumat tanggal 29 Rajab. D. Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah atau 790 Masehi di Baghdad. Sampai umur 16 tahun beliau belajar di Baghdad, kemudian melanjutkan ke Kufah, Basrah, Syam, Yaman, Makkah, dan Madinah. Ketika Khalifah Al-Ma'mun tidak sependapat dengan pendapatnya, beliau tidak mau mengubah pendiriannya meskipun berhadapan dengan penguasa. Akhirnya beliau dipenjara pada tahun 218 Hijriah hingga 233 Hijriah. Beliau meninggal pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi dalam usia 77 tahun. Karyanya yang terkenal adalah Musnad Imam Ahmad. 3. Ilmu tafsir. Pada periode pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah, ilmu tafsir menjadi ilmu mandiri yang terpisah dari ilmu hadis. Buku tafsir terlengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas juga mulai disusun.
Dalam bidang ilmu tafsir sejak awal sudah dikenal dua metode penafsiran, yaitu satu, tafsir bi al-maksur, yaitu interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi dan para sahabat. Dua, tafsir bi al-ra'i, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat dan pikiran daripada hadis dan pendapat sahabat. Berikut tokoh-tokoh mufassir bi al-maksur. A. At-Tabari. Ia terkenal sangat teliti dalam meriwayatkan baik yang datang dari Rasul, sahabat maupun tabi'in. Ia mengarang tafsir yang terdiri atas 30 juz. B. As-Suda. Ia menyandarkan tafsirnya pada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan sahabat-sahabat lain. As-Suda wafat tahun 127 Hijriah. C. Muqatil. Ibnu Sulaiman. Dalam menyusun tafsir, selain menyandarkan kepada para sahabat, Muqatil juga mengutip dari Taurat yang diriwayatkan oleh orang Yahudi. Adapun tokoh-tokoh mufassir bil-ra'i sebagai berikut. A. Abu Bakar al-Ashham, wafat tahun 240 Hijriah. B. Abu Muslim Muhammad ibnu Bab al-Isfahani dengan tafsirnya yang terdiri dari 14 jilid, wafat tahun 222 Hijriah. C. Ibnu Jarud al-Asadi, wafat tahun 387 Hijriah. 4. Ilmu tasawuf. Perkembangan ilmu tasawuf pada masa Daulah Abbasiyah ditandai dengan peralihan dari tasawuf ke zuhud. Setelah itu, dalam perkembangan selanjutnya muncul dua aliran, yaitu tasawuf yang bersifat akhlak dan tasawuf yang bersifat filsafat. Tasawuf yang bersifat akhlak dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oleh sebab itu, tasawuf ini disebut dengan tasawuf Sunni. Adapun tokoh tasawuf Sunni adalah sebagai berikut. A. Al-Haris bin Asad al-Muhasibi, wafat tahun 838 Masehi di Baghdad. Ia meninggalkan beberapa karya antara lain Ar-Ri'ayat li Hukukillah, atau menjaga hak Allah, mengajarkan kita disiplin diri atau muhasabah, kitab Al-Wasaya atau mengurai perilaku hidup zuhud, dan Risalatul Murtasyidin atau menjabarkan prinsip-prinsip fundamental Islam tentang moral, akhlak, dan penyucian jiwa. B. Junaid al-Baghdadi menurut pendapatnya, memperdalam pengenalan kepada Allah harus bersamaan dengan peningkatan amal dan disiplin diri. C. Abu Nars As-Saroj At-Tusi yang menulis kitab Al-Luma. Adapun tasawuf yang bersifat filsafat adalah tasawuf yang sudah bercampur dengan metafisika. Tasawuf model ini juga disebut tasawuf filsafat. Di antara tokohnya sebagai berikut. A. Zinun al-Misri, wafat tahun 899 Masehi di Iskandariyah. Selain ahli tasawuf, ia juga dikenal ahli kimia dan ahli tulisan Mesir kuno hieroglif. Ia sering disebut sebagai bapak teori makhlukat. B. Abu Yazid al-Bustami yang wafat tahun 875 Masehi di Bistam. C. Husain bin Mansur al-Hallaj yang terkenal dengan teorinya Hulul dan Al-Haqiqat al-Muhammadiyah.